Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Tri Mulyani dengan NIM akhir 009 dari Prodi D4 Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT saya mengenai stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak atau kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pajak, negara dapat menjalankan fungsi anggaran, fungsi pemerataan, fungsi regulasi, dan fungsi stabilisasi. Namun dalam praktiknya, pemungutan pajak tidak selalu berjalan lancar. Berbagai kendala masih dihadapi, mulai dari rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya administrasi, hingga adanya praktik penghindaraan dan pengelakan pajak. A. Stelsel dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan, dikenal 3 macam stelsel pajak adalah sebagai berikut. 1. Stelsel nyata. Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Dengan demikian, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan real baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir. 2. Stelsel fiktif. Menurut stelsel fiktif yang juga disebut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan atau fiksi, di mana anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan tersebut dapat berupa anggapan pada anggaran pendapatan tahun berjalan, atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu. B. Kendala dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi pemerintah maupun aparat perpajakan. Pertama, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, adanya sektor ekonomi informasi. Yang ketiga, sistem administrasi yang belum optimal. Yang keempat, praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Dan yang terakhir, keterbatasan aparatur pajak. C. Bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak yaitu sebagai berikut. A. Perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah bentuk perlawanan yang terjadi karena kurangnya kesadaran, kepatuhan, atau kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. B. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah bentuk perlawanan yang terjadi karena kurangnya kesadaran, kepatuhan, atau kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. D. Pihak yang terkait dalam perpajakan. A. Wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang. Peran wajib pajak sangat penting karena merekalah subjek utama yang memberikan kontribusi penerimaan kepada negara. B. Fiskus atau aparat pajak
ataupun pemerintah. Fiskus adalah aparat pajak yang diberi kewenangan oleh negara untuk memungut pajak, menetapkan ketentuan teknis, serta menguasai pelaksanaan undang-undang perpajakan. Fiskus berfungsi sebagai perantara antara negara dan wajib pajak, sehingga perannya sangat menentukan efektivitas sistem perpajakan. C. Pemungut dan pemotong pajak. Selain fiskus, terdapat pihak lain yang ditunjuk undang-undang untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mengamankan penerimaan pajak. E. Penggolongan pajak. 1. Golongan atau pembebanan dibagi menjadi berikut ini. A. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. B. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 2. Menurut sifat. Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut. A. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. B. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 3. Menurut pemungut dan pengelolanya adalah sebagai berikut. A. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. B. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Kesimpulannya adalah sistem perpajakan Indonesia menganut stelsel campuran yang mengombinasikan stelsel nyata dan stelsel fiktif. Hal ini bertujuan agar pajak dapat dipungut sejak awal tahun namun tetap disesuaikan dengan penghasilan real pada akhir tahun. Pemungutan pajak menghadapi banyak kendala, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak, adanya sektor informal, keterbatasan aparatur, serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Bentuk perlawanan pajak terbagi menjadi perlawanan pasif atau kurang patuh karena ketidaksadaran, dan perlawanan aktif.